Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, dalam cuplikan videonya, Rocky Gerung mengatakan bahwa Yudaisme tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Seakan-akan semua orang Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, apakah demikian? Mari kita mendengarkan jawaban daripada Elia Miron di video berikut ini. Orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus. Benarkah pernyataan seorang Rocky Gerung yang menyatakan bahwa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan? Mari kita jawab. Tentu saja tidak. Pernyataan tersebut seringkali dilontarkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak mengerti tentang arti keyahudian atau Yahudi dan juga keagamaan orang Yahudi, yaitu Yudaisme. Di mana seringkali penolakan Yudaisme terutama dari kalangan rabbinik terhadap ketuhanan dan kemesiasan Yesus Kristus dijadikan sebagai alat generalisasi bahwa orang Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita melakukan kajian terhadap data-data yang diungkapkan oleh Injil di dalam Alkitab kita yang kudus di zaman purba, kita akan mengetahui bahwa begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Misalnya Yohanes Pembaptis yang menulis Injil Yohanes, di mana beliau merupakan seorang Lewi dan juga tentu saja sebagai orang Yahudi. Bahkan ia tidak hanya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena ia berasal dari atas, bukan seperti nabi dan juga manusia yang berasal dari bawah. Namun juga ia menyatakan bahwa Yesus Kristus itu pada mulanya adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah yang esa itu. Dan ia juga menyatakan bahwa Yesus itu pada hakikatnya adalah Allah. Dan tak hanya itu, seorang Rabi Saul yang tak lain adalah Rasul Paulus yang merupakan orang Yahudi dari suku Benyamin. Ia merupakan seorang murid dari seorang Rabban Gamaliel, orang Yahudi yang sangat terkenal itu. Bahkan ia menyatakan dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan begitu banyak data Injil yang mengungkapkan bahwa pada zaman purba, yaitu di zaman Yesus Kristus, begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Jika data sebelumnya merupakan data-data yang diungkapkan oleh Injil sendiri yang berasal dari Alkitab kita yang kudus, namun hal tersebut juga ternyata dikonfirmasi oleh data sejarah gereja purba di luar Alkitab, di mana pada abad pertama, yaitu gereja purba yang dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus yang berpusat di Yerusalem. Jemaat di sana merupakan jemaat-jemaat orang-orang Yahudi yang beribadah di sinagoga. Jadi adalah keliru dan tak berdasar jika menyatakan orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bagaimana dengan Yahudi yang sekarang? Yahudi yang sekarang merupakan Yahudi yang beraneka ragam, di mana ada dari mereka yang percaya kepada Yesus adalah Mesias, yang disebut dengan Yahudi Mesianik. Namun ada juga beberapa di antara mereka yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang disebut kalangan Yahudi Rabbinik di dalam keagamaan Yudaisme. Karena bagaimanapun juga sejak zaman purba dan gereja mula-mula, orang-orang Yahudilah yang menjadi awal dan muara penyebaran Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Aleichem. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Apa yang menjadi jawaban daripada Elia Miron ya. Beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung tidak benar karena dari zaman Alkitab ada orang Yahudi yang percaya Yesus, ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita lihat juga di zaman sekarang banyak kok orang Yahudi yang akhirnya memilih menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi Kristen. Pastinya mereka menjadi Kristen karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, soal percaya Yesus atau tidak itu kembali kepada diri masing-masing orang, baik itu orang Yahudi ya maupun orang lain, yang mana jikalau kita percaya Yesus ya silakan, jikalau tidak itu pun silahkan juga ya. Dan Yesus sendiri pernah berkata bahwa ya, jika tidak ada orang yang mau percaya kepadanya, ya Yesus pun atau Tuhan pun bisa membuat atau bisa menjadikan batu menjadi pengikutnya. Ya, artinya Tuhan mampu melakukan keajaiban. Ya,
kita tidak bisa memikirkan apa yang ada di pikirannya Tuhan, ya. Kuasa Tuhan terlalu besar, mujizat Tuhan terlalu besar. Dan terbukti walaupun tidak semua orang Yahudi percaya Yesus adalah Tuhan, ya, banyak orang di luar orang Yahudi yang percaya Yesus Tuhan, termasuk di Indonesia ini, ya, banyak orang Kristen. Bahkan di dunia ini, ya, agama yang boleh dikatakan agama mayoritas sebenarnya adalah Kristen. Nah, saudara Tuhan, ini sebagai bukti bahwa iman setiap orang tidak terletak pada orang Yahudi, ya. Tidak karena orang Yahudi tidak percaya Yesus lalu, ya, orang lain pun tidak percaya Yesus. Tidak, saudara Tuhan. Walaupun sebagian orang Yahudi tidak percaya Yesus, ya, banyak orang lain, banyak orang di negara lain, banyak orang di suku lain, ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya Tuhan menyatakan mujizatnya, ya, memanggil orang-orang yang awalnya tidak percaya Yesus dan akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi saudara Tuhan, sekali lagi, iman orang Kristen, iman orang percaya tidak terletak atas dasar iman orang Yahudi. Tidak, saudara Tuhan, ya. Tetapi iman orang Kristen adalah terletak di atas dasar kepercayaan akan keilahian daripada Yesus Kristus. Jadi kalaupun, ya, orang Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan, silahkan saja, karena masih banyak orang di dunia ini yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Iman orang Yahudi tidak menjadi patokan bagi iman Kristen. Tidak, saudara Tuhan, ya. Iman orang Yahudi ya iman mereka, tetapi iman orang Kristen adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Elia Miron di video tadi sangat luar biasa sekali dan juga sangat memberkati. Saya pribadi sangat terberkati, di mana beliau menjelaskan tentang orang Yahudi yang percaya Yesus, mulai dari Alkitab, di mana Petrus sendiri adalah orang Yahudi dan Petrus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa Yudaisme tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya itu silahkan saja, ya. Tidak ada ngaruhnya bagi iman kekristenan hari-hari ini, ya. Dan siapa yang sudah dipilih oleh Tuhan, pastinya mereka adalah percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi orang percaya, ya. Dan Tuhan tidak mungkin gagal memilih setiap orang yang dipilihnya. Tidak mungkin, saudara dalam Tuhan, ya. Saya percaya bahwa setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan pasti percaya Yesus. Pasti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Karena kenapa? Karena, ya, yang memilih mereka bukan manusia tetapi Allah sendiri, ya. Roh Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam hati mereka, sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus mereka mengerti bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ya, jalan kebenaran dan hidup yang memberikan kita hidup, ya. Melalui karya Roh Kudus Tuhan, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Terbukti hingga hari ini, semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat awal mula orang percaya kepada Yesus itu terdiri dari 12 orang saja, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, ya. Dan dari 12 orang inilah, ya, tersiar kabar keselamatan tentang Yesus dan sampai ke ujung bumi, ya, sampai ke seluruh dunia, sehingga di dunia ini banyak orang yang percaya kepada Yesus, banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi Kristen, saudara Tuhan, ya. Dan saudara Tuhan, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Elia Miron di video tadi sangat luar biasa sekali. Menurut saya itu sangat memberkati, ya. Dan saya percaya bahwa saudara juga terberkati dengan apa yang beliau sampaikan. Dan selebihnya, ya, saudara bisa tanggapin sendiri. Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.